nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada manusia sempurna, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah selalu istiqomahkan kita di jalannya, sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan Allah untuk hadir kembali di majelis mulia untuk membahas ilmu-ilmu syariah. Yang alhamdulillah bersama kita juga sudah hadir guru kita Ustaz Muhammad Abdul Twasikal Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga beliau dan keluarganya sehingga beliau terus bisa mendampingi kita dalam mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita siapkan lingkungan di sekitar kita, sehingga memudahkan kita nanti untuk fokus dalam menyimak kajian. Kita bersihkan hati kita luruskan niat kita, bahwasanya hadirnya kita dalam kajian ini, dalam majelis ilmu ini, semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wansurni ilman nafi'a, wa amalan mutaqabbala. Baik, kita akan simak kajian yang akan disampaikan guru kita dengan tema kali ini tentang bagaimana membayar zakat. Tafadhol Mas Koronsat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para peserta sekalian, puan dan akhwat yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan siang ini sampai nanti jam 1:30 kita kembali mengkaji lanjutannya setelah Safinatun Najah di pembahasan puasa. Kita lanjut, saya lompat langsung ke zakat. Kemarin sudah kita bahas harta-harta yang kena zakat, dan saya bahas dari buku, saya lanjutkan dari buku saya yang ringkes tentang zakat, yaitu Panduan Zakat Mal Kontemporer. Pengertian zakat saya lewati. Nah, kita bahas ini harta-harta yang wajib dizakatkan. Harta yang wajib, harta yang diwajibkan zakat. Perlu dipahami, hanya harta tertentu saja yang kena zakat, tidak semua harta ya. Di sini hanya harta tertentu. Kelihatan ya layar saya? Kelihatan, Ustaz? Kelihatan, Ustaz. Ini cuma harta tertentu saja ya. Tidak semua harta. Kalau gitu mungkin prinsipnya seperti positif list gitu, Ustaz ya? Iya, ini pokoknya kita sulit lebarkan atau globalkan ke harta yang lain, soalnya dalil-dalil pun terbatas. Dan ini kaitannya dengan harta manusia soalnya. Jadi kalau kita ambil secara paksa harta orang lain kan tidak boleh. Ya, saya ulang. Jadi kita harus perhatikan harta-harta tertentu saja di sini yang kena. Tidak disebutkan dalam dalil, tidak kita masukkan dalam perihal zakat. Nah, misalnya ternak di sini, ternak cuma tertentu saja, yaitu unta, sapi, kambing, ya, unta, sapi dan kambing. Maaf ini agak nah ini, unta, sapi dan kambing, termasuk sapi itu kerbau, terus termasuk kambing sini ada domba. Adapun ayam, bebek, ya di sini kita tidak masukkan karena dalil tidak menyebutkan di situ.
maka tidak globalkan ke yang lain. Terus dulu itu emas dan perak. Sekarang ini kita punya mata uang. Lalu ada hasil pertanian, tapi ini hanya sebatas kebutuhan pokok dan dapat disimpan saja. Kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Di sini berarti kita bisa masukkan beras. Mungkin sebagian saudara kita masih makan jagung sebagai kebutuhan pokok gitu ya. Ini saja yang masuk. Lalu ada lagi buah-buahan. Nah, ini juga terbatas nih. Buah-buahan ini terbatas. Ya, hanya kurma dan anggur saja. Tidak diglobalkan pada yang lainnya. Ya. Lalu ada lagi berdasarkan dalil stok barang dagangan atau urud tijarah. Yang dimana kita niatkan untuk mencari untung. Lalu ada barang tambang. Ini pun kalau dalam mazhab Syafi'i cuma dibatasi emas dan perak saja. Cuma dibatasi emas dan perak. Lalu harta rikas. Rikas itu peninggalan zaman jahiliyah yang terpendam dari non-muslim. Hartanya ini dari peninggalan non-muslim. Nah, sekali lagi hanya terbatas untuk ini. Jadi ada properti, apalagi cuma dipakai pribadi, ya, misalnya rumah, ini tidak disebutkan sini, kendaraan tidak disebutkan, perabotan tidak disebutkan di sini, maka tidak terkena zakat. Baik, berikutnya kita lihat syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat. Afwan Ustaz, berarti untuk barang-barang yang diwajibkan zakat hanya spesifik yang sudah disebutkan Ustaz ya? Ya. Hanya spesifik yang sudah disebutkan. Di luar itu nggak kena ya, kayak rumah gitu nggak Ustaz ya? Rumah, mobil? Tidak kena. Baik, Nah, Ustaz. coba dibaca nomor 1 dan nomor 2 coba. Syarat wajib zakat, 1, harus dimiliki mukallaf, yaitu orang yang kena kewajiban zakat secara sempurna. Kedua, 2, harta harus bisa bertumbuh atau menerima pertumbuhan secara hukum. Ketiga, harta harus mencapai nisab syar'i. ya baik, cukup. Ya. Nah, coba ini lagi. Nah, coba perhatikan 3 syarat tadi dulu. Syarat ini harus dipahami ini karena ini syarat penting ini. Ya. Ada di sini sebut dimiliki secara sempurna. Misalnya kita punya harta tapi ada di orang lain. Ya, misalnya Pak Syafar punya piutang ya. Pinjamkan kepada, mungkin yang paling sulit ditagih itu kayaknya keluarga sendiri kayaknya. Sulit ditagih itu dibandingkan dengan orang lain. Ya, kayaknya. Kalau mau nagih keluarga sendiri itu berat dibandingkan dengan kalau pinjamkan ke orang lain. Orang lain mungkin dia bisa nagih, mana nih yang belum balikin ya. Kalau keluarga pinjam mau nagih, aduh gimana? Itu paman saya sendiri. Nah itu. Misalnya piutang itu ada 20 juta nih. Dia orang lain. Katanya mau kembalikan di bulan Sya'ban kemarin. Di bulan Sya'ban. Sampai Ramadan ini juga belum balik-balik. Maka piutang yang sulit balik seperti itu, ini sudah tanda-tanda ya, sulit balik seperti itu tidak dimasukkan dalam hitungan zakat. Jadi piutang itu kita tidak memiliki secara sempurna. Maka ini contoh yang tidak perlu dimasukkan ya. Piutang ya, yang tidak bisa balik, yang sulit balik. Nah, ini jangan masuk ke hitungan. Jangan masukkan ke hitungan. Masukannya kapan? Ya kalau sudah balik aja. Jadi katanya bulan Sya'ban, bayarnya malah
bulan Sya'ban tahun berikutnya. Nah, ketika sudah balik baru nanti masuk dalam hitungan zakat. Terus yang kedua, harta harus bisa bertumbuh atau menerima pertumbuhan. Ini contoh misalnya kalau bisa tumbuh berarti bisa nambah ya. Kayak ternak itu kan bisa nambah. Beranak. Atau menerima pertumbuhan berarti dia secara nilai itu tumbuh. Seperti misalnya emas. Walaupun punya 100 gram ini nggak nambah-nambah. Karena emas itu nilainya bisa meningkat lagi. Ya, maka nilainya bertambah. Ya, nilainya bertambah di situ. Lalu yang syarat ketiga nisab syar'i, berarti sudah mencapai nilai tertentu. Namanya kadar minimal suatu harta terkena zakat. Ya, kadar minimal suatu harta terkena apa? Zakat. Nah, kita lihat rincian harta-harta tadi dulu. Kita sebut nisabnya ya. Kita sebut nisabnya. Ada emas. Ya. Kemudian ada perak. Ini kadang macet, kadang lanjut ya sebentar ya. Emas diingat nisabnya itu 20 dinar. 20 dinar. Perak nisabnya 200 dirham. 20 dinar ini kalau mau disamakan, ya 20 dinar ini 85 gram emas. Kalau 200 dirham itu sama dengan 595 gram perak. Ya, 595 gram perak. Ini nilainya ya. Ini nilainya untuk emas dan perak. Nah, sekarang kita kan punya mata uang. Ya, mata uang dan ada barang dagangan. Barang dagangan kan diukur nilainya ya. Maka di sini disebut mana yang tercapai terlebih dahulu antara nisab emas atau perak, yaitu ya 85 gram emas 24 karat atau 595 gram perak murni. Kalau kita bilang mana yang tercapai terlebih dahulu berarti mana yang terendah. Mana yang terendah antara nisab emas atau nisab perak. Baik. Kita untuk tahu kayak begini kita harus tahu nilai emas dan perak saat ini dulu. Saya langsung coret di sini. Emas tadi berapa? Nisab emas tadi 20 dinar. 85. 85 gram, Ustaz. 25 gram ya. Ya, 85 gram. Harga emas berapa sekarang? Ini berubah lagi nih. Lebih sejutaan, Ustaz ya. Hampir sejuta. Web Antam. Uh, 975.000. Iya. Sekarang 85 kali 975. Ini 82 juta turun. 82,8 juta. Sekarang perak. Perak tadi berapa? 500. 595. Baik. Ini nilai perak sekarang 11.400. (11.400) kali 595. 6,8 juta. Oke. 6,8 juta. Enggak gerak ya. Jadi ya, nilainya
antara emas dengan perak itu dia terselisih jauh sekali. Selisih jauh sekali. Dan kalau kita lihat yang terendah di sini adalah nilai apa? Perak ya. Perak. Perak terendah. Maka mana yang tercapai terlebih dahulu antara emas atau perak, maka itu yang dijadikan nisab untuk mata uang. Nah, ini. Untuk nisab mata uang. Ya, ini untuk nisab mata uang. Nah, ini jadikan standar. Ya, sekali lagi ini yang dijadikan standar. Nah, kalau sudah mencapai salah satu dari ini berarti 6,8. Nah, maka nisab mata uang kita langsung tetapkan saja 6,8 juta rupiah. 6,8 juta rupiah. Ya. Sampai sini paham ya? Ini untuk standar nisab uang tadi saya balik dan barang dagangan. Ya. Uang dan Nisab mata uang dipastikan aja 6,8 Ustaz ya. Nggak kepake dong yang 82,8. nggak kepake karena kan dipakai nilai yang terendah. Iya, berarti Jadi, nggak kepake nilai emas ya. nilai emas nggak kepake. Dan itu lebih memudahkan orang untuk bayar zakat. Orang-orang kaya banyak yang kena. Ya. Iya, selama ini mikirnya di atas 85 gram itu, Ustaz. Di atas 80 jutaan itu. Nah, Rata-rata sebagian 6,8 ya. Tetapi kalau mau aman, pakai nisab perak saja biar juga menyenangkan orang miskin karena banyak nanti yang bayar zakat di situ. Nah, baik berikutnya lihat tanaman dan buah-buahan. Ya, tanaman dan buah-buahan itu 5 wasak. Sekitar kalau panen itu 720 kg, 7,2 kuintal. 720 kg, 7,2 kuintal. Terus hewan ternak itu ada unta, sapi, dan kambing. Ini zakatnya, nisabnya kalau unta ini 40 ekor. Unta 5 ekor. Sapi, sapi itu kalau kena zakat 30 ekor dulu. Sapi 30 ekor. ekor. Kambing 40 ekor. Ya, kambing 40 ekor. Terus nanti ada barang tambang. Terus ada barang tambang ini cuma berlaku pada barang tambang emas dan perak saja ya. Ya, untuk emas nisabnya nanti pakai nisab emas 85 gram tadi, untuk perak pakai nisab perak tadi yaitu 200 dirham atau sama dengan 595 gram perak. Ini biar nggak mati-mati saya pakai ini aja. Nggak bisa pakai coret-coret nih. Sinyalnya agak gangguan saya. Nah ini. Nah baru yang berikutnya ada rikas. Rikas itu tadi harta karun ya istilah kita ya, yang dikeluarkan dari dalam tanah. Di sini tidak ada nisab. Ya, tidak ada nisab. Tidak ada zakatnya 20%. Langsung ya Ustaz ya, berapapun ya. Zakatnya 20%. Walaupun sebagian ulama katakan ini tetap pakai nisab emas atau perak. Ya. Berikutnya, coba dibaca nomor 456. 4. Harta zakat harus terbebas dari utang yang jatuh tempo. Harta tersebut harus dikurangi utang jatuh tempo dahulu. Kelima, harta zakat harus bertahan setahun hijriah atau dikenal dengan haul. Setelah mencapai nisab, kecuali untuk zakat tanaman, rikas, dan barang tambang. 6. Harta zakat harus halal dan thayyib. Adapun harta haram, maka tidak dianggap memiliki syarat kepemilikan dan harus diberikan untuk maslahat kaum muslimin. Jadi kalau ada yang utang jatuh tempo, nomor 4 ini kurangi utang dulu.
Terus utang jatuh tempo aja ya, bukan seluruh utang. Terus kalau ada harta zakat harus bertahan setahun hijriah, berarti nunggu haul dulu. Dan saya jelaskan selainnya. Terus kalau ada harta haram dikeluarkan 100%. Ya, harta haram itu dikeluarkan 100%. Nggak bisa harta haram itu dikeluarkan cuma 50% atau kayak zakat 2,5%, enggak. Keluarkan semuanya. Jadi dikurangi utang berarti dikurangi juga dengan harta haram seperti misalnya riba pada bunga gitu ya. Nah, itu dikeluarkan. Nah, coba kita sekarang lihat pembahasan haul ya. Ini haul ini saya harus coret. Coba perhatikan haul. Haul itu artinya harta tadi sudah mencapai nisab, terus bertahan setahun hijriah. Dia bertahan setahun hijriah. Misalnya gini. Lihat. Ingat sekali kalau zakat itu, ingat sekali lagi kalau zakat kita itu hanya pikir kalau selain ini ya, selain pertanian, selain rikas dan barang tambang, zakat itu kita hanya memikirkan simpanan. Jadi simpanan itu yang terkena zakat. Berarti nanti kita akan lihat saldo terakhirnya itu berapa. Terakhir selama setahun. Ya. Selama setahun itu berapa? Ingat, setahun ini adalah setahun hijriah. Ya. Ini setahun hijriah, yang kita pikirkan itu setahun hijriah. Bukan pakai kalender Masehi ya. Jadi biasakan kalau lagi bahas zakat, yang kita kenal Ramadan, Sya'ban, Rajab gitu. Misalnya, ingat kalau pikir simpanan berarti tidak mikir pemasukan. Tidak pikir pengeluaran. Tetapi dana kita atau gaji atau penghasilan pendapatan itu dipakai dulu. Paham nggak? Paham dipakai dulu? Ya, berarti ada spending dulu Ustaz ya? Iya. Terserah mau dipakai dulu, pokoknya untuk kebutuhan, yang tersisa berapa, berarti yang tersimpan. Maka misalnya saya punya harta baru tersimpan nih. Tadi nih kita tetapkan nisab dulu. Nisab uang berapa tadi? Tadi berapa? Yang 6,8. Nisab uang itu 6,8 juta. Ya. Terus ini jadi patokan ya. Pokoknya nilainya kalau sudah di atas ini berarti sudah tercapai nisab namanya. Sudah tercapai nisab. Nah, misalnya saya punya simpanan 8 juta. Masuk di bulan Rajab. Sudah nisab belum berarti? Sudah nisab? Kalau dari nisab sudah Ustaz? Sudah nih, maka kita terus ini nisab ya. Nisab tercapai. Sekarang pertanyaannya, sudah keluar zakat langsung? Belum. Belum. Padahal ini sudah simpanan nih. Belum. Nunggu haul. Bukan gaji, ini saya nggak bahas gaji. Gaji nggak keluarkan langsung. Kita lagi bahas simpanan. Ya, nisab tercapai. Ya, maka kalau nisab tercapai, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan di atas nisab terus berjalan nanti di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, sampai nanti Rajab tahun berikutnya. Nah, ternyata simpanannya itu menjadi 20 juta. Masih nisab? Masih. Masih nisab. Nah, kalau bertahan seperti ini, baru di sini dizakati kali 2,5%. Berapa? 500.000 zakatnya. 20 juta itu baru kena. Ya. Walaupun Kalau 20 jutanya mungkin baru sebulan terakhir Ustaz. Nah, bisa jadi ada yang baru masuk. Yang baru-baru masuk itu dianggap jadi satu saja dengan yang kena haul tadi dari awal.
gitu. Soalnya kalau dihitung yang baru masuk haulnya sendiri-sendiri, yo capek yo hitung kayak begitu. Jadi nggak pakai Setiap weighted uang yang average masuk, ya? iya, nggak usah hitung yang masuk nanti di bulan ini. Ustadz, ini ada masuk 10 juta nih. Ya, simpanan saya 10 juta, nggak usah. Biarin aja, kan sudah di atas nisab dari awal kan. Maka nunggu 1 tahun. Nah, baru dia ketemu nanti bulan Rajab berikutnya tuh baru kena. Kalau turun gimana, Ustaz? Kalau turun berarti nunggu nanti sampai tercapai nisab lagi. Haulnya berarti berubah, tidak bulan Rajab. Turun tapi di atas nisab gimana, Ustaz? Misalnya 8 Nah, juta kalau ya? turun nisab ya masih aman berarti. Yang penting jangan jatuh di bawah nisab. Nisab ini patokan. Oh. Patokan orang kena zakat atau tidak. Kalau tidak tercapai nisab, berarti nggak kena zakat. Jadi seandainya 8 Paham juta ini ya? nih kita punya, Ustaz. Kemudian saya skip selama setahun. Pas hampir setahun, dia drop jadi 6 juta. Jadi di bawah nisab. Padahal di bawah nisabnya itu baru 1 bulan di bawah nisabnya. Selama 11 bulan dia di atas nisab. Pas terakhir dia 7 juta gitu. 6 juta. Kan di bawah nisab. Nah itu masih wajib zakat nggak, Ustaz? Nisab haulnya tercapai nggak? Tidak kena. Oh. Harus bertahan di atas nisab selama setahun. Kalau turun maka dihitung awal lagi. Oh gitu. Berarti Kalau jadi turunnya masih di atas nisab baru kena gitu ya. Misalnya turunnya jadi 7 juta tetap kena 7 jutanya. iya. Nah, ini berarti kesimpulannya, nah, ini tentang zakat penghasilan atau zakat profesi ini. Yang tepat seperti ini. Yang tepat seperti ini. Dia bukan Kalau mau langsung zakat profesi jangan langsung dari gaji ya, Ustaz ya. Iya, dari simpanan. Dan rata-rata yang memikirkan zakat profesi itu dikira zakat itu cuma pada pemasukan. Ternyata dia punya simpanan 1 miliar. Pemasukannya hanya 10 juta. Harusnya yang kena zakat itu yang besar dong, yang 1 miliar. Itu kelemahan zakat profesi di situ. Orang kira sudah bayar zakat terus, ternyata simpanannya masih banyak. Lupa, harusnya yang lebih kena itu simpanannya. Uang yang masuk itu pakai dulu sampai tersimpan. Paham ini ya? Baik, Ustaz. Untuk yang dipakai dulu yang Ustaz sampaikan tadi itu termasuk misalnya gini, Ustaz. Dia orangnya boros gitu, Ustaz. Jadi gajinya besar tapi dianya boros. Saldo sih ada gitu, tapi jadi saldonya jadi kecil gitu. Walaupun pengeluarannya bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tapi untuk gaya hidup misalnya. Lihat dari simpanannya saja. Tersimpan berapa. Allah tahu mana orang yang boros dan mana yang tidak. Semua kan akan itu tadi. Kalau dihisapnya bukan karena zakat, ya nanti akan ada hitungannya sendiri di sisi Allah. Gitu. Spendingnya ada lagi urusannya ya. Itu hisapnya ada sendiri nanti besok di akhirat. Baik, Ustaz. Ya, sekarang kita lihat kaidah umum terkait zakat. Nah, ini masih terkait lagi dengan ini. Ya, ini harus dipahami lagi kaidah umumnya. Kalau hitungannya tadi saya sudah jelaskan, ini saya skip ini. Baik. Ya. Baik, ini kaidah terkait zakat. Kaidah umum ya, dibaca nomor 1. Kaidah umum terkait zakat. Pertama, hukum asalnya adalah membayar zakat pada waktu wajib dikeluarkan zakat. Selayaknya, seorang muslim mengkhususkan hari-hari tertentu dalam setahun untuk menghitung zakat hartanya dan mengeluarkannya. Nah, coba dilihat. Berarti haulnya itu harus kita sudah tetapkan. Nanti akan rutin dibayar tiap tahun seperti itu. Gitu. Jadi misalnya mau bayarnya bulan Rajab, ya tetapkan bulan Rajab awal misalnya ya. Nah, itu untuk bayar zakat. Ya. Jadi setiap orang itu sudah ingat, oh ini masuk bulan Rajab nih, ini zakat saya nih. Lalu sudah ingat, oh ini masuk bulan Ramadan nih, saya biasanya bayar zakat bulan Ramadan gitu.
Dan zakat itu tidak mesti bayarnya di bulan Ramadan, namun tercapainya nisab itu kapan akan berulang seperti itu. Nah, paham ini ya, ini nomor 1 ya. Nomor 2 sekarang. Kedua, kewajiban zakat tidak hilang disebabkan sudah terlewat waktunya, tetapi wajib atas muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, untuk membayar zakat tahun-tahun sebelumnya dengan mengira-ngira nilai harta yang terkena zakat. Nah, jadi bisa jadi ada utang zakat atau qada zakat karena dulu itu harusnya kena zakat, dia belum bayar, akhirnya dia bayar setelah dia ingat. Nah, gitu. Terus berikutnya yang ketiga. Ketiga, diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya karena keadaan darurat. Nah, diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya karena Sebelum haul. keadaan darurat. Jadi misalnya kenanya Rojab, dia majukan 1 bulan sebelumnya karena ada keluarganya yang butuh. Diambil zakatnya, dia kasih dalam bentuk zakat tadi pada keluarganya. Mungkin tidak mesti bilang-bilang juga ya. Kasih saja pada keluarga seperti itu. Nah, boleh dimajukan. Tapi kalau diundur nggak boleh. Kalau di bulan Rajab dia diundur di bulan Ramadan nggak boleh. Kalau majukan boleh. Berarti belum haul nih sebenarnya Ustaz ya? Seharusnya bayarnya bulan, tapi dia memajukan di 1 bulan sebelumnya. Boleh-boleh saja. Nanti tahun berikutnya baru dia bayar tetap di bulan Rajab lagi, nggak masalah. Nah, yang berikutnya. Keempat, zakat tidak harus dibayarkan ke seluruh 8 asnaf atau 8 golongan. Boleh hanya ke sebagiannya saja. Nah, boleh hanya ke sebagiannya saja, tidak harus ke 8 golongan. Terus ya, jadi misalnya 5. dapat fakir miskin ya. Cukup itu. Dia tidak cari tapi nanti akan kita jelaskan. Terus yang Kelima, jika muzaki tidak menemukan harta untuk membayar zakat, maka zakat itu menjadi utang dalam tanggungannya sampai ia menemukan harta tersebut. Ya, sampai ia menemukan harta tersebut ya. Jadi tetap menjadi tanggungannya. Tadi seperti saya sebut utang ya, nanti ada kodok. Nyatanya dijual, memang sudah dipromokan. 1 tahun nggak laku. Tapi ketika mau bayar zakat, uang tunai nggak ada. Maka ketika laku, nah diambil lagi zakatnya yang seharusnya sudah kena. Gitu loh. Misalnya rumah harga 1 M. Mau bayar itu zakat 25 juta. Namun ketika mau bayar ya nggak ada uang, rumahnya belum laku. Nah, ternyata 1 tahun itu sudah lewat. Maka seperti stok barang dagangan, ya 1 tahun harus kena. Nah, ketika dia belum mampu bayarnya, ini jadi tanggungan dia, tetap dia bayarkan setelah rumah itu laku. Paham ini? Baik, Ustaz. Terus nomor 6. Nomor 6, harta-harta yang serupa hukumnya di dalam zakat digabung menjadi satu. Misalnya, uang di rekening ditambah barang dagangan, atau uang ditambah saham. Nah, itu kan sejenis namanya. Ya, kalau sejenis ya, dia nanti uangnya itu bisa digabungkan dengan barang dagangan. Barang dagangan kan juga dikeluarkan dengan nilainya, gitu. Gitu. Jadi nisabnya nggak dihitung satu-satu Ustaz ya, digabung ya. Ya. Berikut lagi. Berikut lagi nomor 7 ya. Nomor 7 belum kelihatan Ustaz. Hukum Nomor asalnya 7. adalah Hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat dari jenis harta yang semisal dengan harta yang terkena zakat. Zakat uang harus dikeluarkan dengan uang. Namun, muzaki boleh membeli barang lain dari zakatnya jika ia memandang ada maslahat di dalamnya. Nah, hukum asalnya mengeluarkan zakat dari jenis hartanya. Jadi misalnya kita punya hasil pertanian, keluarkan hasil pertanian itu. Punya uang berarti keluarkan uang. Namun boleh diwujudkan barang lain jika ia memandang ada maslahat di dalamnya. Terus nomor 8. 8. Muzaki tidak harus memberitahu pada si penerima zakat bahwa harta yang diberikan adalah harta zakat. Nah, jadi misalnya kita mau kasih ke keluarga ya. Kan gak enak banget kalau kita bilang ke keluarga, maaf ini harta zakat saya ya, ini untuk kamu ya. Dia merasa bagaimana gitu. Maka sebagai bentuk adab, nah, tidak perlu kita sebutkan itu harta zakat, cuma dikasih saja. Oh ini nih untuk jajan anak-anak nanti yang bisa beli baju baru ya, itu.
tanpa mesti memberitahu kalau itu harta zakat. Itu adabnya. Bahkan itu lebih menjaga hati mereka supaya tidak terlalu merasa sedih, kecewa gitu atau merasa direndahkan seperti itu. Nah, satu lagi Jadi kita kalau ke bahas Amil kita mesti bilang ya Ustaz ya. apa? Kalau kita menyerahkannya ke Amil, Nah, sudah tahu kalau mau bayar zakat lah, jelas. Kalau kepada orang atau lain, infak zakat gitu Ustaz ya. ya. Tapi kan zakat ya mesti ini. Harus serahkan ke amil. Nanti saya akan jelaskan berikut ini nanti. Baik, Ustaz. Keputus Ustaz. Nah, coba ini lanjut ya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Baik. Ini zakat emas, nisabnya 85 gram tadi ya. Nunggu 1 tahun, zakat 2,5% dari emas yang tersimpan. Perak 595 gram, tunggu 1 tahun, ya, zakat 2,5% dari perak yang tersimpan. Zakat pertanian ini 720 kg, ketika panen, ya, zakatnya 10% atau 5%, tergantung. Kalau air hujan saja berarti gratis kan, maka 10% dari hasil panen. Langsung panen, hasil panennya tanpa dikurangi dengan biaya-biaya tertentu ya. Hasil panen langsung keluarkan. Terus kalau 5% untuk yang pengairan buatan, langsung dikali dengan hasil panennya. Adapun zakat tabungan atau simpanan, ya seperti ini. Ini 595 gram. Perak, kita kan tadi pakai nisab perak kan, sekitar 6 juta rupiah. Nah, kemudian tunggu 1 tahun, kena zakat 2,5% dikalikan saldo atau selain bunga. Kemudian zakat stok barang dagangan, ya, zakat stok barang dagangan. Nah ini nisabnya pakai nisab perak juga 595 gram atau sekitar 6 juta rupiah. Tunggu 1 tahun, ya, zakat 2,5% dari total nilai barang dagangan di hari zakat dikeluarkan. Jadi misalnya punya toko sembako, saat mau bayar zakat, misalnya di bulan Ramadan ini, total semua sembako dalam toko berapa? Pakai harga jual, bukan modal. Ya, terus diestimasi saja, dikira-kira saja, pakai perkiraan, nggak mesti hitung detail gitu ya. Nah, dia bisa taksir tinggi, terus dikalikan 2,5%. Nah, lalu sekarang yang berhak menerima zakat. Nah, zakat ini untuk 8 golongan, seperti dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, sekarang kita lihat perinciannya. Silakan baca keterangan. Fakir. Pertama, fakir. Orang yang pendapatnya 0 sampai 49% dari kebutuhan hidupnya. Kedua, miskin. Orang yang pendapatannya 50 sampai 99% dari kebutuhan hidupnya. Ketiga, amil. Kalau fakir itu berarti dia misalnya punya gaji, saya punya gaji, misalnya kebutuhannya 1 juta, kebutuhan pokoknya 1 juta. Namun gajinya hanya 250.000, itu di bawah 50% namanya. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu gajinya misalnya ada 750.000, kebutuhan pokoknya 1 juta. Lebih dari 50% bisa, tapi belum semuanya kebutuhan pokok terpenuhi. Nah, itu miskin. Nah, dua-duanya punya kesamaan, sama-sama kebutuhan pokok belum terpenuhi. Terus amil. Amil yaitu orang yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Ya, ini tergantung yang punya otoritas ya, dan sudah ada penunjukan resmi ya. Terus yang berikutnya 4, mu'alaf. 4, mu'alaf yaitu orang non-muslim yang diharapkan keislamannya dan orang yang baru masuk Islam yang diharapkan keteguhannya dalam Islam. Ya, ini kalau ini mu'alaf yang memang butuh untuk disokong, dibantu, dikuatkan imannya, boleh dikasih zakat. Untuk Ini non-muslim bisa kan? non-muslim juga bisa, yang dia sudah punya kecenderungan pada Islam, tinggal mau masuk Islam saja, boleh. Terus gharim, yang ke-6 gharim. 5 rikob hamba saya, 6 gharim. Orang yang berutang untuk tujuan syar'i yang tidak menemukan harta untuk melunasi utang tersebut. 7 fisabilillah. Orang yang berjihad. Ya, jadi lihat fisabilillah. Dai, penuntut ilmu agama dan semacamnya. 8, Ibnu Sabil. Pengajar TPA, pengajar mampu ya dikasih zakat. Terus Ibnu Sabil ya, silakan. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terpisah dari kelompoknya. Ya, taib. Dan di antara 8 ini bisa jadi mereka adalah keluarga kita. Nah, boleh saja kasih zakat kepada keluarga dengan catatan mereka bukan tanggungan nafkah. Misalnya ini ya, ini hukum memberikan zakat kepada kerabat dan keluarga ya. Ayah dan ibu,
ayah dan ibu kita tidak boleh kasih zakat karena ini jadi tanggungan nafkah. Kakek dan nenek ini juga, ini tidak boleh kita kasih zakat karena itu jadi tanggungan nafkah. Anak kita sendiri, laki-laki perempuan, tidak boleh kita kasih zakat karena itu jadi tanggungan nafkah. Istri juga tidak boleh kita kasih zakat karena itu jadi tanggungan nafkah. Namun kalau istri kepada suami boleh, karena istri tidak wajib beri nafkah kepada suami. Asalkan suaminya termasuk 8 golongan, istrinya itu kaya, boleh suami dapat zakat. Terus saudara, nah, kalau saudara ini sudah beda nih, kita tidak tanggung nafkahnya, boleh dikasih zakat asal termasuk 8 asnaf. Saudara laki-laki dan perempuan dari ayah atau paman, ya, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu, ini paman atau bibi, ya, ini keduanya boleh asal termasuk 8 asnaf. Kerabat yang lain boleh juga dikasih zakat asal termasuk 8 asnaf. Nah, ini yang hadis terakhir yang perlu diperhatikan. Inna sodakota alal miskin, sodakotun ala dirah, ini isnatani, sodakotun wasilat. Nah, coba dibacakan artinya ini. Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah. Sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan. Nah, ini ya, sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah, sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya 2, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya. Nah, ini yang diperhatikan, berarti dahulukan kerabat dulu, baru orang jauh. Maka kalau ditanya bayar lewat amil atau kasih keluarga langsung, nah, bisa dapat jawabannya dari hadis ini. Langsung keluarga, Ustaz. Iya. Kalau ini ada pertanyaan, Ustaz. Kalau kasih ke amil, belum tentu keluarga kita dapat. Kalau masih keluarganya tapi nggak diberikan sekaligus, Ustaz, tapi secara bulanan gitu, orang untuk membayar hutang. Boleh asal beritahu dia. Oh. Biar itu. Karena seharusnya zakat kan bayar tepat waktu tadi. Tadi paham, ada yang tanya yang belum jelas? Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa langsung nih. Ada bertanya, Ustaz. Silakan. Aku Mas Safar mau tanya. Ya. Mau tanya ini Ustaz terkait saham. Saham itu kan wajib zakat ya Ustaz. Kalau dengan keuntungannya gimana Ustadz? Misalnya keuntungannya itu kan dipakai lagi untuk modal lagi ya Ustadz. Tapi misalnya tercatat di laporan laba ruginya misalnya sekian keuntungannya tapi tidak berwujud uang cash gitu Ustadz. Apakah itu wajib dizakatkan juga? Nah, dizakati saja karena itu sejatinya sudah milik kita toh. Walaupun uangnya tidak berwujud gitu ya Ustadz, hanya dalam bentuk laporan keuangan misalnya keuntungannya sekian gitu. Itu dianggap seperti piutang yang bisa kembali. Oh gitu. Baik Ustadz. Satu lagi Ustadz, kalau piutang itu tetap harus dihitung haulnya juga dulu ya Ustadz? Nunggu sampai, jadi piutang ada 2 macam tadi ya. Ada yang bisa balik rutin dibayar atau mungkin kita yakin dia itu bayarnya rutin, ya berarti masukkan aja dalam hitungan zakat kita. Tapi kalau piutang yang belum bayar-bayar, nah itu nggak usah dimasukkan. Nah kalau piutang yang belum bayar-bayar tadi, nunggu balik dulu. Ketika sudah balik, gabung dengan harta kita yang lain untuk dibayar zakatnya sekaligus. Gitu. Walaupun misalnya waktunya Ustadz belum haulnya belum gitu, gimana Ustadz? Maksudnya digabungkan dengan harta kita yang haulnya sudah. Nanti iya, haul yang sudah ada aja. Masuk hitung haulnya sendiri capek tuh. Dalam setahun ada 100 duit yang masuk coba. Masa hitung haulnya 100 kali? Baik Ustaz. Iya. Jadi misalnya jadwalnya kan tadi kita sudah tetapkan. Ini mau bayar zakat kapan? Jadi pertanyaan pertama itu kalau sudah mencapai nisab, mau bayar zakat kapan gitu. Maka harta-harta yang baru masuk digabungkan dengan haul yang ini. Jadi mikirnya 1 kali gitu. 1 kali aja pokoknya Ustadz. Iya. 2 hari yang lalu saya dapat THR Ustadz. Ini zakatnya gimana? Nah, kebetulan hari ini mau bayar zakat. Oke, baik. Ya sudah, yang THR tadi masukkan saja. Kan jadi simpanan. Baik, siap Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Berikutnya lagi. Ustadz,
Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa dulu ya. Oh ya, baik Ustadz, terima kasih kesempatannya. Begini Ustadz, saya ini seorang pegawai negeri ya, PNS. Nah ini tiap bulan penghasilan saya itu kan rata-rata hanya dari gaji ya, ini khususnya untuk gaji. Gaji itu hanya sekitar 5 juta lebih lah, nggak sampai 6 juta. Tetapi oleh pihak payroll-nya itu langsung dikurangi dengan zakat penghasilan ya Ustadz ya. Nah itu apakah nanti seandainya nih ada misalnya saya dari gaji itu udah dipotong zakatnya, kemudian mungkin ada sedikit yang saya simpan, apakah simpanannya juga harus dijakatkan lagi atau bagaimana Ustadz? Karena kalau melihat jumlah gajinya pun kalau melihat nisab itu sepertinya kan belum sampai ya, tapi oleh Bajnas Itulah makanya. Ini zakat itu gimana profesi Ustadz? tidak memperhatikan nisab juga tuh. Kecuali gini, nisabnya itu pakai nisab misalnya kalau itu 1 tahun totalnya berapa semua capai nisab mungkin gitu loh. Nah, kalau ini kan gaji murninya, gaji murninya ya. Maka saran saya sudah yang sudah keluar 2,5% kan kecil banget. Itu dianggap sebagai sedekah saja. Simpanan ibu nanti kenai zakat lagi. Ya siap, baik. Iya, jadi tetap ya kalau simpanannya kalau sudah nisab tetap kita zakatkan kembali. Iya. Iya, baik, siap. Terima kasih Ustadz. Itu aja, terima kasih. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ira. Ya, Ustadz, saya mau tanya, kalau saya punya simpanan, misalnya untuk tabungan anak sekolah dan sama untuk haji, tapi yang haji itu belum saya setorkan, apakah itu termasuk harus dikeluarkan zakat malnya juga, Ustadz? Mana itu Bu, terkena, kecuali kalau ibu sudah setor nggak bisa ditarik-tarik lagi. Oh gitu, jadi kalau misalnya tersimpan udah 1 tahun, tetap harus kena juga ya? Iya. Dikeluarkan untuk zakat juga ya? Oh iya, baik Ustadz kalau gitu. Terima kasih Ustadz. Berikutnya lagi. Assalamualaikum. Bu Ariza dulu, Bu Ariza ya. Ya, Ustadz, Assalamualaikum, Ustadz izin. Ceritanya gini Ustadz, saya dulu punya perhiasan tapi belum masuk nisab. Kemudian beberapa waktu yang lalu dapat warisan dan sepertinya sudah masuk. Itu nanti saya bayar zakatnya digabungkan nunggu 1 tahun dulu gitu Ustadz atau gimana? Iya, jangan langsung Bu. Tetap nunggu itu karena kan baru mencapai nisab, belum bertahan setahun. Oh, siap. Siapa tahu di pertengahan ibu simpan nanti masih ada kebutuhan pakai lagi. Ya. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, berikutnya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Arnis. Ustadz, aku mau nanya, aku kan baru tahu juga nih yang tentang masalah nisab uang itu berdasarkan perak. Misalnya nih aku punya tabungan, misalnya anggap aja sekarang udah punya 20 juta, ternyata sebenarnya haulnya tuh udah dari 3 tahun yang lalu gitu Ustadz, aku belum bayar. Nah aku bayarnya tahun per tahun apa langsung aja nih? Kalau ibu mau aman ya, mendingan kodok saja gitu. Artinya tahun pertama dulu nisabnya itu berapa, tahun pertama sudah mencapai kan, terus lewat 1 tahun itu saldonya berapa, 2,5%, terus tahun yang ini nanti berapa, 2,5% lagi gitu. Oh gitu Ustadz. Ya baiklah kalau gitu. Makasih jelas ya Ustadz. Assalamualaikum. Berikutnya lagi, ini masih ada yang di chat kayaknya. Yang di chat room, izin bacakan Ustadz ya. Pertama, jika kita melakukan jual beli, misalnya mobil atau rumah yang harganya sudah di atas nisab, setiap barangnya laku, lalu langsung beli barang lagi gitu, rumah atau mobil tadi untuk dijual lagi berikutnya. Nah, untuk zakatnya apakah setiap laku 1 barang tersebut atau dari nilai jual atau dari keuntungan? Nanti bertahan setahun saja itu usaha, ada stok enggak? Tapi kalau tidak ada stok berarti kan sudah jadi uang. Nah uangnya nanti yang dizakati sesuai dengan kebiasaan zakatnya kapan bayar. Baik. Berarti dari jual beli tadi yang dihitung stok yang belum laku Ustadz ya? Kalau stok yang belum laku masih ada gitu. Kalau stoknya tidak ada berarti pakai ya penghasilannya yang dia sudah simpan dan kebiasaan zakatnya kapan bayarnya. Dari yang sudah laku dihitung uang cashnya ya, apakah masih ada tersisa ya setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya? Iya. Baik Ustadz. Lalu ada lagi Ustadz,
kalau keponakan, yaitu anak dari kakak laki-laki, ayahnya punya gaji, tapi anak kakak saya itu hidupnya sangat pas-pasan dan ditinggal ibu kandungnya. Rumahnya sangat tidak memadai, tapi ayahnya bekerja sebagai karyawan. Bolehkah diberikan zakat? Boleh. Kalau memang kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian nih ada yang masih bingung mengenai haul dan nisab. Bolehkah saya bayarkan zakat mal bila belum jatuh setahun tapi nisabnya sudah terpenuhi? Karena misalnya mau dapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Sedekah saja. Kan syaratnya 2, nisab haul pokoknya. Nisab haul itu. Terus. Lalu saya juga masih bingung, apakah bisa bayar zakat mal dari bulanan, zakat mal bulanan dari gaji? Jadi sebelum dipakai operasional disisihkan dulu untuk zakat, karena misalnya untuk kebutuhan yang lain sudah cukup. Pokoknya zakat itu ini suatu kewajiban, jangan dipaksa kalau nggak mampu. Nah kalau ini kewajiban, syaratnya ada. Pakai dulu Bu, ada yang tersimpan kena zakat. Jadi nggak usah sedih kalau saya nggak bisa bayar zakat. Kalau memang nggak mampu ya memang syariat nggak paksa. Ini namanya wajib itu dipaksa loh. Kita sholat wajib itu lagi dipaksa sebenarnya, sama dengan zakat. Kamu nih punya harta nih keluarin, itu maksudnya. Kalau tidak kena wajib ya nggak usah. Jadi gak usah sedih. Saya nanti kalau gitu nggak kena zakat ya. Ya memang nggak wajib begitu ya. Gimana mau kita paksakan? Sama seperti orang puasa juga, ada orang juga nggak disuruh puasa. Dia sakit menahun, dia stroke, nggak bisa untuk kuat puasa. Ada gantinya gitu. Jadi dilihat dari kemampuan. Selanjutnya, Ustaz. Apakah tabungan anak juga harus digabung dengan tabungan orang tua, Ustaz? Kalau kita tergantung nih orang tua niatannya gimana nih. Dijadikan milik anak, berarti itu uangnya anak. Uangnya anak berarti keluarkan zakatnya sendiri. Ya, tapi kalau orang tua bilang ini untuk simpanan anak saya nanti Ustadz, ini untuk pendidikan anak saya pegang dulu, namun ini tabungan dia, berarti milik orang tua, gabungkan dengan harta orang tua. Baik Ustadz. Ada lagi? Kalau ada yang ingin bertanya? Ustadz tanya lagi boleh? Ya silakan. Kalau misalnya kita membayarkan zakat orang tua tapi pakai uang anaknya boleh nggak Ustadz? Gimana? Misalnya kita tahu nih orang tua kita punya harta sekian gitu Ustadz. Nah tapi kita membantu orang tua kita untuk membayarkan zakatnya itu tapi dari uang si anaknya, boleh nggak Ustadz? Enggak, dari harta orang tua dulu dong. Jadi karena kewajibannya orang tua ya Ustadz ya? Iya. Walaupun tujuannya membantu tetap nggak boleh ya Ustadz? Ya? Walaupun tujuannya membantu orang tua tetap tidak boleh? Iya. Baik Ustadz, makasih Ustadz. Gitu ya, karena itu harta orang tua, jadi dari harta orang tua saja. Izin tanya Ustadz, terkait tadi tentang stok barang dagangan. Tadi kan note-nya itu yang akan tumbuh ya. Jadi misalnya stok barang dagangannya memang mencapai nisabnya nih. Tadi kalau nggak salah 6 jutaan ya, Ustadz. Iya. Tapi dia nggak akan tumbuh sih, cuma dia tetap bisa dijual kembali gitu. Jadi ini tidak terbatas pada sembako kan, Ustadz. Misalnya jual baju muslim gitu. Secara stok dia memang akan lebih dari 6 jutaan gitu stok barang dagangannya, atau tas, baju gitu, Ustadz. Itu tapi sudah diniatkan untuk jual kan? Kalau diniatkan jual jadi stok barang dagangan berarti? Iya, betul. Stok barang dagangan itu tetap kena zakat berarti, Ustadz ya? Iya. Baik, Ustadz. Saya... Ini Bu Popi kalau mau bertanya langsung silakan nih, yang tadi bertanya mengenai penjualan rumah atau mobil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya izin bertanya tadi soal yang jual mobil atau rumah. Jadi setelah laku itu langsung dikeluarkan zakatnya tanpa nunggu haul, baru beli barang berikutnya. Begitu Ustadz ya? Jangan. Kan laku kan? Ini showroom, punya showroom gitu ya? Enggak, bukan Ustaz. Cuman perorangan aja gitu Ustaz. Perorangan kan? Ya sudah, uang yang ada
pakai dulu, mau beli baru lagi silakan. Nah sekarang ibu sudah punya kebiasaan zakat belum? Barang lain iya, mal lain, zakat harta lain iya udah ada. Nah Tapi gabungan khusus untuk saja barang dengan dagangan ini kebiasaan harta gimana? lain. Jadi ibu Ya, bayarnya kapan? misalnya akhir tahun. Nggak boleh bilang akhir tahun, Bu. Bilang bulan apa gitu. Oh gitu. Harus Karena bulan kalau Hijriah akhir ya. tahun ibu kalender Desember nggak boleh. Harus biasakan bulan Hijriah. Jadi misalnya Ramadan ya sudah, di Ramadan itu uang ibu tersisa berapa gitu loh. Itu aja. Oh. Itu kan Jadi kalau misal pas jual mobil pribadi tidak punya showroom gitu ya. Nah, kalau punya showroom ya stoknya yang dihitung nanti. Gitu. Jadi pada saat laku dan terus mau beli lagi, jadi tidak dizakatin uang yang waktu laku sebelumnya itu tidak dizakatin dulu, Ustaz ya? Betul. Oke, ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Jadi untuk barang dagangan tuh kita mesti tahu stok kita udah sampai haul atau udah sampai nisab atau belum, Ustaz ya? Ya, betul. Nah, kalau sampai 1 tahun masih di atas nilainya, baru kita keluarkan zakatnya dari stok yang ada, Ustaz ya? Bukan setiap kali berganti stoknya ya? Bukan. Silakan Ibu Astrid. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini saya yang tadi tanya bulanan itu. Kalau misalnya untuk kebutuhan operasional dan lain-lainnya sudah cukup, Ustadz tetap nggak boleh Ustadz ya? Karena kalau suami saya juga mikirnya kalau dipakai takutnya pemakaiannya juga kurang manfaat gitu, jadinya sehingga nanti yang tiap orang beda-beda, Bu. Syariat nggak membatasi pemakaian kita pada harta, Bu. Gitu ya. Nggak seketat itu syariat gitu loh. Ibu disuruh mau beli baju, monggo. Syariat nggak larang-larang ibu. Ya. Kalau misalnya gini, Ustaz, monggo, nggak ada itu syariat larang-larang. Ya. Ustaz, maaf. Terus kalau misalnya gini, kalau kalau tidak dibayarkan dulu tapi disisihkan dulu Ustaz di rekening khusus, nanti ketika sudah jatuh haulnya itu namanya ibu simpan itu. Itulah yang kena zakat, ibu simpan. Jadi zakat itu yang ibu simpan. Kalau ibu nggak simpan, nggak ada apa-apa itu. Baik, jadi kalau yang disimpan itu boleh ya disimpan dulu. Ya sudah, sisihkan tuh. Ibu Gitu bayar bisa. zakat ya. Udah ibu sisihkan. Tiap bulan saya mau, Ustaz saya mau simpan 1 juta gitu. Ya silakan. Oh ya, baik. Niatan ibu simpan itu, ya itu kena zakat nanti. Oh ya, baik. Baik Ustaz. Jazakallah khair. Ustaz, lebih afdol sedekah apa zakat, Ustaz? Seandainya gini misalnya, dia punya penghasilan besar, tapi dia memang tiap bulan dia keluarkan terus sedekah. Sehingga pada akhir tahun gitu ya, selesai haulnya nggak tercapai nisab gitu. Tapi di dalam tahun itu dia banyak memberikan sedekah dan infak. Ya sudah, berarti tidak ada yang tersimpan kan, nggak ada zakat. Iya, lebih utama dia menurunkan infak atau sedekahnya atau dibandingkan zakat, Ustaz? Kalau dia mau zakat kan dia retain dulu tuh penghasilan bulanannya, dia kumpul-kumpul. Itu. Yang lebih utama nafkahi keluarga dulu, bukan sedekah. Ya, seandainya udah keluar nafkah buat keluarga, dia masih mau ngasih juga ke yang lain atau dia tunggu sampai akhir tahun dia keluarkan zakat gitu. Atau dia tiap bulan dia keluarkan infak. Kayaknya orang zaman ini gak ada yang punya prinsip seperti itu karena dia nggak mungkin buat blunder, nggak ada uang gitu loh. Kayaknya nggak ada deh. Pasti dia mau simpan sesuatu untuk keluarganya gitu loh. Kecuali kalau dia punya prinsip banyak-banyakin sedekah gitu loh. Tapi itu prinsip keliru. Kalau dia tidak dahului nafkah. Ketika orang dahului nafkah, dia biasanya sudah punya tabungan untuk itu kan. Nanti kedepannya ini bagaimana? Untuk orang zaman ini seperti itu rata-rata. Nggak ada yang buat blunder fatal seperti itu tuh. Selesai perbanyak sedekah, biar nanti istri saya ngemis nggak apa-apa deh. Itu.
Biar nanti istri saya kere nggak apa-apa. Oh, nggak ada kayak gitu. Salah malahan. Itu prinsipnya keliru dalam sedekah itu. Itu prinsipnya sedekahnya motivator, bukan sedekah ala Nabi. Itu beda motivator. Kalau motivator dia selalu dorong kayak gitu. Ayo sedekah dulu. Kalau saya enggak, nafkahin keluarga dulu dong. Kalau dia nafkahin keluarga, biasanya dia kasih space. Ini uang ini untuk keluarga saya ya. Ini kebutuhannya berapa ya? Simpan dulu untuk keluarga. Nah, yang tersimpan itulah yang kena zakat. Ya. Jadi itu prinsip sedekah yang keliru. Ya. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Jika kita memiliki perhiasan emas, jika dihitung dari total jumlah emasnya, nisabnya belum masuk. Namun dalam perhiasan itu terdapat misal berlian, yang jika ditotal secara nominal nilainya bisa lebih dari 99 gram emas. Apakah itu wajib dizakatkan juga? Kalau saran saya wajib dizakati saja. Karena sebagian ulama katakan kalau emas yang perhiasan yang berlebihan itu baiknya dikeluarkan zakat 2,5%. Satu lagi terakhir nih ya. Ya, Ustaz. Janda dan anak yatim tidak punya penghasilan per bulan, apakah bisa menerima zakat? Janda dan anak yatim tidak perlu disebutkan dalam 8 golongan karena janda bisa jadi ada janda kaya. Anak yatim bisa jadi anak yatim dari seorang sultan. Ya, itu makanya tidak dimasukin dalam 8 golongan tadi. Siapa janda dan anak yatim yang berhak menerima zakat? Yaitu janda yang miskin atau fakir dan anak yatim yang miskin atau fakir. Makanya di dalam syariat tidak dimasukin 8 golongan karena dilihat dia miskin fakir enggak gitu. Yang karena ada janda yang kaya enggak? Iya kan, ada janda yang kaya kan? Ada. Ada anak yatim yang anak sultan enggak? Ada. Ya, dia anak sultan Tangerang misalnya, mobilnya banyak. Gimana mau dikasih zakat untuk anak yatim? Dia bukan yatim biasa tuh. Iya, dia yatim. Kayaknya bukan main. Iya kan? Baik, Ustaz. Ya. Jadi dihitung masalah kaya atau masalah miskin atau fakirnya, Ustaz ya? Iya, bukan karena statusnya janda. Justru banyak janda yang nyantuni anak janda-janda yang lain gitu loh, karena dia punya harta berlebih. Gitu ya, mudah-mudahan manfaat. Amin, dan Allah berkahi semua harta kita insya Allah. Amin, insya Allah. Nanti jadwal ba'da Ramadan nyusul saya beri insya Allah ya. Iya, Ustaz, kita tunggu informasinya, Ustaz. Biar bisa kita publish lagi jadwal kajiannya. Sebulan ini mudah-mudahan berkesan dan banyak dapat ilmu. Masya Allah. Sangat, Ustaz, sangat berkesan. Kemarin Nana ngobrol-ngobrol juga sama Ustaz Salim Afila tuh, salam buat Ustaz tuh. Terus? Iya. Ngobrol apa? Karena barengan umroh kemarin kan, makanya wah, kita ada kajian sama Ustadz Abduh gitu kan, wah ini sesama Jogja. Insya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, gitu ya, saya cukupkan ya. Salam kita semua ya, mudah-mudahan Allah ketemukan kita lagi ba'da Ramadan ya. Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Qul amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqabal karim. Ya, demikian saya tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup oleh Pak Syafar, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah terima apa-apa yang telah kita pelajari, Allah ridho atas ikhtiar kita ini, Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita sudah dapatkan, Allah mampukan kita juga untuk mengamalkannya, mendakwakannya, dan juga berjihad dengan ilmu kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah masih istiqomahkan kita dalam kajian-kajian kita berikutnya. Kita tunggu jadwalnya, Ustaz ya. Semoga kita masih bisa berkumpul lagi di majelis penuh kemuliaan ini. Baik. Semoga di akhir-akhir Ramadan ini kita bisa terus meningkatkan amal ibadah kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang merugi. Begitu selepas Ramadan, semoga Allah juga hapuskan semua dosa-dosa kita kembali dalam kondisi fitrah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga zakat atas harta-harta kita bisa kita tunaikan sesuai dengan ilmu syar'i. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami mohon diri,
Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.